Selamat pagi dan shalom. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sebagai umat yang beragama mengajak kita semua untuk menaikkan ungkapan seluruh terima kasih kepada Tuhan yang Maha Kuasa, karena hanya oleh kasih-Nya sehingga kita boleh hadir di tempat ini dengan penuh selamat. Baiklah Bapak Ibu, acara kegiatan sosialisasi budaya positif hari ini Jumat 27 Oktober 2023 akan kita mulai dengan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, doa pembukaan. Yang kedua, sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah. Yang ketiga, materi. Dan yang keempat, penutup. Kita akan memulaikan kegiatan kita pada saat ini dengan mengawalinya berdoa. Karena itu kami mohon kepada Ibu Olvin untuk menutup kita dengan doa pembukaan. Bapak dan Ibu Guru, kita akan memulaikan kegiatan sosialisasi pada saat ini. Sebelumnya kita akan awali dengan doa. Mari bersama kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada-Mu ya Bapa di surga atas segala anugerah dan berkat yang menjadi milik kami sampai pada saat ini. Memberikan kesehatan dan kekuatan sehingga kami boleh tiba dan hadir di sekolah ini dengan penuh selamat. Bapa di surga, saat ini kami akan memulai sosialisasi yang akan disampaikan oleh rekan kerja kami di PGRI Kere. Sebelum kegiatan ini dimulai, kami mau menyerahkan semuanya di dalam tangan kasih-Mu. Diberkati rekan kerja kami ini, Ibu Ingrid, yang akan menyampaikan materi mengenai budaya positif. Beri dia kekuatan kesehatan, beri dia hikmat, kebijaksanaan, kemampuan untuk dapat melaksanakan sosialisasi pada hari ini dengan baik. Seluruh guru-guru yang hadir yang akan mengikuti jalannya sosialisasi saat ini, berikan kepada kami juga hikmat kebijaksanaan agar kami sampai mengikuti kegiatan ini sampai selesai. Kami mau serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan kasih-Mu. Biarlah semuanya berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Inilah syukur kami, dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa. Amin. Ucapan terima kasih kepada Ibu Olvin Kolombo SPD yang telah menuntun kita dalam doa pembukaan. Kita masuk dalam acara yang kedua, sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah. Dengan hormat kami persilahkan. Selamat pagi dan shalom. Pertama-tama patutlah kita menaikkan ucapan syukur, terima kasih kita kepada Tuhan pemilik hidup dan kehidupan kita semua. Karena kasih sayangnya dan penyertaannya, kita boleh berkumpul di ruangan ini untuk bersama-sama mendukung rekan sekerja kita, Ibu Ingrid, yang pada hari ini akan menerapkan budaya positif. Salah satu persyaratan yang harus diikuti sebagai calon guru penggerak, ya, kiranya kita sebagai rekan sekerja benar-benar kita saling membantu, kita saling memberikan, membagi ilmu kita, sehingga rekan kita pada waktunya nanti dia boleh melewati tahap demi tahap mengikuti kegiatan CPG ini. Dan harapan saya ke depan nanti akan muncul lagi rekan-rekan guru, apalagi yang masih muda, untuk bisa mengikuti CPG. Karena apa? Itu sangat-sangat memberikan keuntungan bagi kita. Yang pertama, ketika kita
mengikuti CGP itu adalah salah satu syarat untuk bisa menjadi seorang pemimpin kepala sekolah. Dan yang kedua, memberikan banyak keuntungan bagi pihak sekolah. Salah satunya itu ketika sekolah kita 5 tahun ke depan akan diakreditasi kembali, itu akan memberikan pengaruh yang luar biasa bagi sekolah kita. Yang terakhir, semoga dengan ikut sertanya Ibu Ingrid mengikuti CPT ini, ke depan akan banyak rekan-rekan guru yang juga termotivasi untuk mengikuti CGP. Bagi Ibu Ingrid, kiranya ketika menyampaikan materi pada saat ini, percaya kami sebagai rekan kerja Ibu sangat-sangat mendukung. Semoga kegiatan kita saat ini boleh berjalan dengan baik dan berhasil. Barangkali itu sambutan dari saya. Terima kasih. Mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah membawakan sambutan. Selanjutnya kita akan masuk dalam acara yang ketiga, yaitu materi budaya positif yang akan disampaikan langsung oleh Ibu Ingrid Pangkir SPD dengan penuh kasih. Disilakan. Iya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu guru, staf tata usaha yang sudah memberikan diri dalam pertemuan kita di pagi hari ini dalam saya mensosialisasikan budaya positif yang ada di sekolah kita, dan mudah-mudahan modul ini atau materi ini bisa membawa hal yang baru bagi kita ketika kita mendidik dan membimbing anak-anak yang sudah dipercayakan oleh orang tua untuk kita didik bersama di sekolah ini. Dan terima kasih pula kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan waktu dan kesempatan yang baik di hari ini sehingga saya bisa mensosialisasikan modul saya di hari ini dengan baik, dan biarlah kita boleh melaksanakan modul ini dengan sukacita dan boleh selesai dengan penuh sukacita pula. Iya. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam tugas saya sebagai calon guru penggerak, kami diminta untuk membuat aksi nyata, dan aksi nyata ini berupa video, dan ini live kita lakukan, dan ini sudah masuk di modul 1.4, dan kami mempunyai 3 modul 1, 2, dan 3, dan yang aksi nyata ini adalah modul 1 di terakhir, dan di minggu kemarin kami sudah masuk di modul 2.1. Ya, Bapak Ibu, mengenai budaya positif, kita tahu bersama mengenai budaya. Budaya berarti nilai-nilai atau keyakinan atau kebiasaan yang baik yang kita lakukan baik di tengah-tengah kehidupan kita secara pribadi, keluarga maupun masyarakat. Dan budaya positif ini terlebih khusus kita lakukan atau kita praktekkan di tengah-tengah tugas dan kerja kita sebagai guru di lembaga SMP GKSD 2 yang kita cintai ini, di mana budaya positif ini adalah nilai dan keyakinan atau kebiasaan yang kita terapkan kepada murid-murid kita, yang berpihak kepada murid agar murid dapat berkembang dengan baik,
kemudian mereka bisa menjadi pribadi yang baik, kemudian pribadi yang penuh hormat dan juga bertanggung jawab. Kemudian ada pertanyaan pemantik buat kita. Waktu pertama saya masuk di CGP, langsung diberikan pertanyaan pemantik. Biasanya kalau dalam kurikulum K13, biasa pertanyaan ini nanti ada setelah kita melakukan proses pembelajaran. Ternyata di kurikulum K5 itu ada pertanyaan sebelum kita melaksanakan proses pembelajaran. Jadi pertanyaan pemantik ini saya akan menanyakan kepada Bapak Ibu semua, apakah setuju atau tidak setuju. Misalnya yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak, setuju atau tidak? Hukuman apakah itu bisa mendisiplinkan anak atau tidak? Setuju atau tidak kata ini? Iya, setuju ya? Iya. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Apakah setuju atau tidak? Setuju ya. Yang pertanyaan ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Apakah ketika kita memberikan penghargaan, reward, apakah sesuatu yang kita beri, misalnya hadiah, apakah itu meningkatkan motivasi belajar anak? Iya, iya, setuju. Apakah ada yang tidak setuju? Iya, tidak apa-apa. Selama ini kan pertanyaan pemantik itu sesuai dengan keyakinan atau pendapat Bapak Ibu. Mungkin ada yang tidak setuju, nanti beri sedikit pendapat kenapa sampai tidak setuju seperti itu. Barangkali ada? Ya. Tidak ada? Iya. Jadi semua setuju. Ya, nanti Bapak Ibu kita akan melihat di modul ini apakah benar tiga pertanyaan ini ketika kita mempelajari modul sampai selesai, nanti kita akan mendapat hasilnya apakah setuju atau tidak setuju jawabannya, atau apakah memang baik atau baik jawabannya. Iya. Kemudian dalam konsep inti budaya positif ada 8 konsep inti budaya positif yang akan kita pelajari di pagi hari ini, atau akan saya berikan dalam modul kita di pagi tentang yang pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua positif disiplin, kemudian nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan terakhir adalah segitiga restitusi. Nanti sebentar saya akan satu-satu untuk memberikan penjelasan. Iya, Bapak Ibu, sebelum kita lanjut dalam materi, saya akan melakukan kegiatan depalan tangan. Iya, jadi masing-masing kita punya teman di samping. Iya, silakan Bapak Ibu yang ada di samping sebelah kanan, ya, mengepal tangan kita, dan silakan misalnya di tangan itu ada yang Bapak Ibu pegang dan itu sangat berarti, pokoknya sangat berarti buat Bapak Ibu. Tapi teman yang di sebelah Bapak Ibu, dia bisa meminta, misalnya Ibu Desi, Ibu Siska bilang, apa yang di tangan, apa yang kau pegang. Jadi Ibu Desi bilang misalnya, itu adalah adalah rahasia. Nah, jadi yang akan membuka kepala itu, apakah Ibu Desi bisa memberi
atau bisa kasih tahu sama Ibu Desi atau tidak? Ya, jadi silakan Bapak Ibu yang punya pasangan tempat duduk, apakah bisa membuka kepalan itu atau tidak? Ya, silakan Pak Lajo bisa membujuk Ibu Miss, bisa merayu boleh juga. Ya, barangkali bisa disogok juga boleh, disogok dengan kue dengan apa yang bisa, ya, atau dipaksa. Ya, silakan. Ya, silakan Bapak Ibu. Ya, saya berikan waktu kepada Bapak Ibu. Ya, seakan-akan ada sesuatu di tangan Ibu Desi. Kemudian Ibu Siska barangkali ingin meminta supaya dikasih tahu apa itu. Iya. Boleh? Ya, silakan menulis. Barangkali apa yang ditulis kemudian dipegang berat-berat. Ya, boleh juga bertukar. Misalnya setelah Ibu Desi pegang, apakah sudah bisa didapat dari Ibu Siska? Begitu juga Ibu Siska pegang lagi, apakah Ibu Desi bisa merayu Ibu Siska supaya bisa memberitahu apa? Iya, sudah ada yang berhasil membujuk supaya bisa dikasih buka. Bisa mengancam, bisa membujuk. Iya, sudah, iya. Oke. Iya. Bapak Ibu, ada yang bisa? Ada? Ada yang bisa, berarti ada yang dibujuk dengan roti. Iya. Ada yang tidak bisa? Iya. Barangkali yang tidak bisa, barangkali bisa memberikan pendapat. Kenapa sampai tidak bisa diberitahu? Ya, kalau menurut saya sesuatu yang berharga tentunya akan saya pertahankan. Saya tidak akan berikan kepada orang lain yang benar-benar berharga buat saya. Walaupun itu dibujuk atau dirayu atau diancam sekalipun, saya tidak akan berikan karena itu benar-benar berharga buat saya. Seperti itu. Iya, terima kasih Ibu Olvi. Jadi Ibu Olvi sampaikan bahwa berharga berarti tidak boleh, ya, dan tidak boleh dilihat oleh orang lain. Nah, ada yang dapat dibuka? Ada? Iya. Ya, saya membuka karena menurut saya sesuatu yang berharga itu pasti bermanfaat. Jadi apa yang bermanfaat saya akan pasti bagikan karena dia pasti membutuhkan. Iya, terima kasih. Berarti ada dua versi, ya. Yang satu karena itu berharga, jadi tidak diberikan kepada orang lain, ya. Yang kedua karena Ibu Desi merasa itu berharga juga bisa kepada orang lain, jadi kita memberi kepada orang lain. Iya, Bapak Ibu. Ya, mari kita lihat bahwa ketika dalam kehidupan kita, ya, kita memiliki salah satu posisi kontrol, ya. Posisi kontrol itu ada dalam diri kita,
kita akan memberitahukan kepada teman kita atau tidak, itu adalah posisi kontrol kita. Jadi saya tidak mengatakan bahwa Ibu Olvin salah, Ibu Desi salah. Jadi itu tergantung kepada diri kita. Berarti kita siap memberi, ya, memberi kepada orang lain, dan juga tidak memberi itu adalah tergantung dari kita sendiri. Jadi tidak ada barangkali karena paksaan orang lain atau apa. Biarpun dipaksa, kalaupun memang kita tidak mau memberi, tidak apa-apa, ya. Atau kita tidak akan memberikan sesuatu hal yang pergi pada mereka, tidak ada persoalan. Tetapi satu hal yang kita harus tahu bahwa semua itu tergantung dari kita sendiri atau dari kekuatan kontrol yang kita miliki dalam diri kita. Bagaimana kita merelakan sesuatu berharga itu kepada orang lain, itu tergantung dari diri kita dan itu tidak dipaksakan oleh orang lain. Ya, apakah tadi itu dipaksa, Ibu Desi? Tidak, ya. Dan itu kerelaan untuk memberi kepada orang lain. Iya. Kemudian pada dasarnya setiap orang memiliki posisi kontrol yang berbeda dari setiap peristiwa. Bisa saja mungkin peristiwa yang disampaikan oleh Ibu Desi mungkin pelajaran, ya, mungkin pelajaran. Contohnya mungkin kepada anak-anak kita, ya, memberikan pelajaran kepada anak-anak kita. Jadi kita memberi kepada anak-anak, misalnya mandiri, ya, didikan, ya. Mungkin Ibu Olvin mungkin yang berharga yang dia beri adalah rahasia kehidupan, ya, yang tidak boleh ditahu oleh orang lain, yaitu mungkin rahasia pribadi, dan itu adalah posisi kita sendiri. Jadi Bapak Ibu, terserah kita bagaimana kita akan membuka itu kepada orang lain, tetapi dari hati atau dari posisi kita sendiri. Iya. Yang berikut ini adalah miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, yang sudah saya sampaikan tadi bahwa itu posisi dari kita sendiri atau kontrol diri dari kita. Jadi kita sebagai guru, posisi kita adalah mengontrol murid. Bisa saja Ibu Desi menyampaikan bahwa dia bisa, karena dia menurut Ibu Desi, saya memberikan itu agar supaya saya bisa mengontrol dia. Nah, yang kedua adalah ilusi bahwa kritik membuat merasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ya, ketika kita mungkin merasa bahwa ada sesuatu yang akan kita buat kepada anak didik kita, agar supaya dia bisa merubah setiap karakter dari anak didik itu. Yang ketiga bahwa ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Jadi kita anggap bahwa semua apa yang kita lakukan itu adalah bermanfaat untuk anak-anak didik kita. Dan yang terakhir adalah orang dewasa berhak memaksa. Kadang-kadang juga kita orang dewasa berhak memaksa anak-anak, betul tidak? Kadang-kadang kita memaksa anak-anak kita agar supaya dia bisa mengatakan sesuatu yang artinya yang mungkin rahasia juga. Tapi artinya mungkin ada hal yang mungkin kita pertanyakan sesuai dengan apa yang dia lakukan. Kadang-kadang seperti itu ketika anak-anak berbuat kesalahan atau kekeliruan. Seringkali kita sebagai orang tua kita paksakan, apa yang kau lakukan? Ya, seperti apa yang kau lakukan? Seperti itu. Jadi kadang-kadang kita memaksa. Iya, selanjutnya Bapak Ibu, ada mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, silakan Bapak Ibu perhatikan tentang stimulus respon dan juga teori kontrol. Nah, bisakah kita mengontrol seseorang? Ya, jadi katakan bisakah kita mengontrol seseorang? Ini perubahan tentang paradigma stimulus ke pendekatan teori kontrol. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Biasa kita punya pemahaman seperti itu. Ya, sebelum kita mengenal teori kontrol, kita selalu mencoba mengubah orang agar sama dia punya pandangan dengan kita. Biasa juga perilaku buruk, kita anggap bahwa setelah dia lakukan perilaku buruk, kita anggap bahwa dia sudah salah. Itu kalau ada dalam pendekatan itu. Yang ketiga,
kita merasa bahwa orang lain bisa mengontrol kita. Kita rasa seperti itu. Waduh, kurang lambat, masih ada yang bisa lihat orang kok. Atau tidak, saya tidak lambat masuk di kelas, pasti ada yang sudah lihat kita. Itu biasa kita punya pemikiran. Biasa juga saya bisa mengontrol orang lain. Misalnya saya sendiri, saya bisa mengontrol misalnya Ibu Olvi misalnya. Tadi dia belum masuk tadi di kelas, misalnya seperti itu. Yang berikut adalah model belajar menang kalah. Ya. Tapi kalau teori kontrol Bapak Ibu ini hal-hal yang positif yang ada dalam diri kita. Artinya hal-hal yang positif yang muncul dalam diri kita, tidak pernah berpikir tentang kekurangan orang lain. Yang pertama adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain. Kalau kita artinya ketika teman kita berbicara, dia punya pandangan khusus tentang masalah pergumulan yang ada, kita artinya kita merasa bahwa kita berusaha untuk memahami. Oh iya. Tetapi kadang-kadang kalau kita memakai stimulus respon, langsung respect di saat itu orang bilang, itu bukan urusanku, artinya itu urusanku. Ya, kita berpandangan mungkin yang kita sama mungkin seperti dia, ya. Tetapi ya, kita akan memahami pandangan dia, bahwa kita akan mengerti dan memahami. Mungkin dia seperti itu. Yang kedua adalah semua perilaku memiliki tujuan. Ketika anak-anak kita membuat satu pelanggaran, mungkin ada sesuatu hal yang dia lakukan, ya, ada sesuatu hal yang dia lakukan sehingga sehingga dia melakukan itu, dia melakukan perilaku yang mungkin bagi kita tidak baik atau kurang baik. Kita tidak pernah menanyakan bahwa ada sesuatu kenapa sampai dia lakukan seperti itu. Tetapi kalau teori kontrol yang orang punya pikiran yang positif, kita akan berperilaku bahwa apa yang dia lakukan pasti ada tujuan dan pasti orang akan panggil dia kenapa sampai bisa seperti itu. Yang ketiga adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri kita. Jadi dalam hal positif kita bisa mengontrol diri kita. Artinya seperti ini Bapak Ibu. Artinya mengontrol diri kita bahwa apa yang kita lakukan hari ini adalah berdampak baik bagi kita dan saya harus ada perubahan. Ya seperti itu. Kita harus mengontrol diri kita sendiri. Jangan orang lain yang mengontrol diri kita. Yang berikut adalah kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kalau positif, kalau teori kontrol yang positif ini, kita tidak perlu mengontrol orang lain karena banyak hal yang akan kita lakukan terhadap diri kita. Jadi kita tidak punya waktu untuk mengontrol orang lain. Tapi kalau paradigma stimulus respon, seringkali kita banyak mengontrol orang lain tanpa mengontrol diri kita sendiri. Orang punya waktu cuma habis untuk mengontrol orang lain. Yang berikut adalah ini boleh belajar menang-menang. Artinya kita sama-sama, mungkin ini menang-menang ini artinya sama kita memberikan manfaat. Kita tidak pernah merasa ada untung rugi, tetapi kita sama-sama untung seperti itu. Memberikan faedah bersama-sama. Iya. Berikut Bapak Ibu, saya masuk di disiplin positif. Iya, di bagian ini ada banyak yang teori kontrol atau teori pilihan Dr. William Glasser. Di sini dikatakan bahwa disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal perlu dilakukan di sekolah agar mereka atau siswa dapat menjadi individu yang baik dan individu yang punya disiplin yang luhur. Namun, hal yang perlu dilakukan sekolah dalam penerapan disiplin positif adalah melibatkan siswa dalam menyusun kesepakatan itu. Biasanya yang terjadi hanya kita sendiri, kita guru-guru yang akan menyampaikan, yang ibu mau seperti ini, seperti itu ya. Yang ibu mau bahwa kamu tidak boleh terlambat, harus seperti ini, kadang-kadang seperti itu. Ternyata menurut William Glasser, disiplin positif ini adalah nilai kebajikan universal atau umum yang perlu diperlakukan di sekolah agar siswa tersebut dapat menjadi individu yang baik, individu yang mempunyai disiplin, dan siswa atau individu tersebut harus dilibatkan dalam
boleh dari lingkungan sekolah dan juga kesepakatan dari wali kelas. Jadi silakan melibatkan. Dengan demikian boleh akan melakukan kesepakatan tentang tata-tata tertib yang ada. Nanti mereka akan memunculkan sendiri tentang kesepakatan itu sesuai dengan nilai-nilai yang mereka terima selama ini. Dan di sini dikatakan pula bahwa memaksakan sesuatu kepada murid memang kurang baik, akan berdampak kepada siswa tersebut sehingga kurang mereka mengembangkan minat dan bakat. Akhirnya anak-anak banyak yang jadi pembangkang. Biasa apa yang kita suruh sama mereka tidak lakukan. Kadang-kala mungkin mereka lakukan, tetapi hanya dari luar saja dia punya disiplin itu, tidak dari dalam diri mereka. Iya. Jadi Bapak Ibu, makna disiplin ini adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar mencapai tujuan mulia, yaitu sesuatu jadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang dihargai. Artinya akan lebih baik, kita akan senang ketika nilai-nilai disiplin itu akan ada dalam diri anak-anak kita, sehingga anak-anak kita boleh berhasil sesuai dengan apa yang disampaikan oleh filosofi dihajar dewata. Kita mendidik, membimbing, menuntut anak-anak agar mereka menjadi anak-anak yang berguna baik dalam kodrat alamnya maupun dibandingkan atau tidak diselaraskan dengan kodrat sama. Karena sama sekarang ini setiap hari lebih maju. Kadang-kala kita menyampaikan anak-anak agar supaya harus dengan metode dengan cara kita yang lama, tetapi sekarang ini tidak bisa lagi seperti itu karena zaman sekarang banyak berubah. Biasa kita mungkin membatasi mereka tentang hal-hal yang dipek, tetapi di luar sana kita tidak bisa lagi membatasi mereka. Tidak ada senang untuk menutup atau membatasi itu kepada anak. Tapi ketika kita menerapkan nilai-nilai disiplin yang baik kepada anak-anak kita, niscaya anak-anak kita bisa berhasil. Iya, selanjutnya disiplin berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar disiplin mengacu pada disiplin diri, berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai yang ini. Dan kalau Bapak Ibu, seringkali kita sebagai guru ingin sekali anak-anak harus disiplin, tetapi terkadang kita sebagai guru-guru juga kurang disiplin. Dan itu saya selalu koreksi terhadap diri saya. Seringkali saya sebagai guru harus menyampaikan, kamu jangan terlambat. Mungkin enggak, saya juga mungkin terlambat. Kadang seperti itu. Artinya kita sama-sama mengoreksi diri kita sendiri agar supaya ketika kita mengajarkan disiplin kepada anak-anak kita, itu memang terwujud dalam pribadi kita sebagai guru. Jadi guru ini harus jadi contoh, harus jadi teladan kepada anak-anak kita agar supaya apa yang kita sampaikan kepada anak-anak kita, mereka akan terima, mereka akan dengar, dan itu akan berdampak baik dalam kehidupan mereka. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Ini artinya bahwa disiplin diri dalam diri anak-anak itu bukan karena nanti kita orang mau perintah. Misalnya anak-anak pergi sampah itu, padahal orang soleh ya, orang solewat. Itu karena apa? Karena tidak dari dalam diri. Tetapi kalau kita sebagai guru, kita sudah memberi contoh, masuk di dalam pintu gerbang kita akan memungut, pasti anak-anak akan ikut karena kita sudah memberikan contoh itu. Kadang-kala kita sebagai guru hanya memerintah. Kita punya karena kita berpikir bahwa kita punya wibawa, kita punya kekuatan, potensi untuk memerintah. Padahal ternyata itu salah Bapak Ibu. Jadi kita sebagai guru bisa memberikan contoh itu sehingga anak-anak bisa mencontohi, dan itu muncul dari pribadi dan hati mereka dan bukan dari ekstrinsik atau dari orang lain atau perintah
kurang orang lain. Berikut Bapak Ibu tentang nilai-nilai kebajikan. Nah, ini yang sudah saya sampaikan tadi bahwa ketika kita mendidik anak-anak sesuai dengan perubahan zaman sekarang, zaman ini tidak bisa lagi kita suka atau kita batasi. Kita tidak bisa membatasi anak-anak tidak boleh main HP. Kita tidak bisa membatasi anak-anak tidak boleh belajar tidak pakai HP. Kita tidak bisa Bapak Ibu. Karena ini adalah zaman ilmu, pengetahuan dan teknologi, di mana kita harus mengajarkan bagaimana cara untuk menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi itu. Tetapi kita bisa menanamkan nilai-nilai luhur itu kepada anak-anak. Nah, nilai-nilai luhur itu adalah ini. Yang pertama adalah profil pelajar Pancasila, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ketika anak-anak itu mereka percaya bahwa mereka beriman kepada Tuhan, biar mau kasih itu habis kepada mereka, pasti mereka tidak akan memegangnya untuk pakai bermain. Karena kita sudah tanamkan itu nilai-nilai itu. Kita tanamkan bahwa bagaimana tidak berbohong, ya itu salah satu nilai. Bagaimana untuk menghormati orang lain, menghargai orang lain, dan itu masuk adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan. Orang percaya bahwa Tuhan ada dan akan memberikan ilmu itu kepada kita. Dan yang kedua adalah berakhlak mulia. Ya, anak-anak kalau berakhlak mulia, Bapak Ibu, pasti tidak akan melakukan hal-hal yang tidak berkenan. Pasti tidak akan melakukan itu ketika kita mengajarkan ini profil pelajar Pancasila yang kedua. Berakhlak mulia berarti dia punya etika yang baik, dia punya karakter yang baik. Yang berikut adalah mandiri. Ketika mereka mandiri melaksanakan tugas sebagai seorang siswa, ada tugas-tugas yang mereka lakukan, dia pasti akan melakukannya karena dia sudah mempunyai nilai-nilai itu. Yang berikut adalah bernalar kritis. Yang berikut berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Yang sering kali kita ajarkan kepada anak-anak mengenai profil pelajar Pancasila dalam P5. Yang berikut adalah tentang contoh nilai kebajikan dalam institusi dan organisasi. Ini sudah masuk dalam berbagai atau program yang dilakukan oleh universal, oleh umum. Jadi ini bukan hanya di sekolah kita tentang toleransi, tetapi ini universal, bisa dengan bangsa, bisa juga dengan di universal, ya, keyakinan atau nilai-nilai sifat positif manusia yang umum, yaitu adalah toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Jadi ini harus memang ada. Kalau di profil pelajar Pancasila ini yang kita selalu sampaikan tentang P5 pada anak-anak, tentang profil pelajar Pancasila. Tetapi kalau di umum, Bapak Ibu, kita bisa lihat dari toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, dan itu bukan hanya di sekolah saja, tetapi bisa mereka terapkan, mereka lakukan, mereka aplikasikan dimanapun mereka berada. Dan itu bukan cuma untuk siswa, itu juga berlaku untuk kita sebagai guru. Kemudian tentang keterampilan hidup atau life skill, ini dapat dipercaya. Kemudian lurus hati, pendengar yang rapi, tidak merendahkan orang lain, memberikan hak yang terbaik dari diri kita. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya nilai-nilai kebajikan universal ini bukan hanya dikhususkan juga kepada siswa, tetapi ini juga diwajibkan buat kita semua sebagai manusia yang artinya yang punya sifat-sifat yang positif. Memang kadang-kadang sebagai manusia biasa kita penuh dengan keterbatasan, pasti mungkin kita pernah lalai dalam melakukan nilai-nilai kebajikan universal ini. Tetapi kita selalu diajarkan bahwa sebagai guru, mari kita harus bersama-sama untuk mengatur baik nilai-nilai positif yang ada dalam diri kita, agar kita bisa mempraktikkan itu dalam tugas kita, kerja kita kepada anak-anak didik kita. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia.
Kebutuhan dasar ialah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Iya, Bapak Ibu, kadangkala anak-anak kita ataupun kita sendiri kadangkala sudah melanggar setiap nilai-nilai itu. Biasa kenapa sampai dilanggar? Ya, kadangkala kita sudah berusaha supaya tidak datang terlambat, masih terlambat. Biasa dari kebutuhan dasar kita yang mungkin kurang terpenuhi. Ya, seperti itu. Kemudian ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Ya, pertama adalah bertahan hidup. Jadi bertahan hidup ini adalah tentang makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Ini adalah kebutuhan dasar yang terutama. Walaupun kita sudah berusaha melakukan segala sesuatu, Bapak Ibu, tetapi pertama ini tidak ada, mustahil juga. Mungkin begitu juga dengan anak-anak kita. Mungkin ketika mereka melakukan pelanggaran, bisa saja ada kebutuhan dasar yang mungkin tidak terpenuhi dalam kehidupan mereka. Yang kedua adalah kasih sayang. Kasih sayang merasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok. Ini yang selalu saya sampaikan, bahwa mungkin bagi kita melihat anak-anak kita dia punya jajan mungkin satu hari 50.000, tetapi kenapa sampai dia masih bisa membuat pelanggaran atau membuat kesalahan? Bisa saja dia kurang kasih sayang, dan kurang kasih sayang itu mungkin bukan hanya dari orang tuanya, bisa juga dari kita sebagai guru. Kita membeda-bedakan anak-anak diri kita, yang mungkin kalau ada yang mungkin lebih menonjol, itu yang akan kita sayangi. Bisa seperti itu kita sebagai bapak ibu guru. Atau mungkin karena dia mungkin lebih dalam hal pengetahuan, bisa saja kita cenderung kurang punya hati ini ke dia. Setiap kita menyenangkan, sampai mata sama dia terus. Yang lain kita abaikan. Nah, jadi bapak ibu, kenapa sampai anak-anak bisa seperti itu? Bisa saja salah satu kebutuhan dasar tidak terpenuhi kepada anak-anak kita. Kemudian penguasaan, jadi harga diri, memimpi, berprestasi, akui, didengar, ya. Kadang-kala itu ada sama anak-anak kita, tetapi kita tidak pernah mengambil dia sebagai salah satu aset kita, ya. Sehingga anak-anak ini biasa mengatakan seperti ini, dia saya sudah berusaha, pasti ibu mau pilih cuma si A, seperti itu. Kadang-kala kita sebagai guru mungkin kita tidak pernah melihat secara jeli mana anak-anak yang punya penguasaan seperti itu. Yang berikut adalah kebebasan. Mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mempertahankan harga dirinya. Kadang-kala kita tidak memberikan kebebasan. Ya Bapak Ibu, kebebasan kita tidak berikan. Kadang-kala kita mengatakan, pokoknya anak ajar istirahat, dia sangat keluar. Tidak buat itu tugas, tidak buat PR. Jam istirahat kamu harus di situ. Pokoknya seperti itu. Kadang-kala kita tidak memberikan kebebasan. Artinya banyak hal. Mungkin karena kita melihat mungkin anak tersebut banyak membuat pelanggaran, sehingga kita mengkat dia atau kita tidak memberikan kebebasan untuk melakukan sesuatu. Yang berikut adalah anak-anak perlu kesenangan, Bapak Ibu. Mereka punya kesenangan, artinya bermain, tertawa, bahagia. Tapi memang biasanya kalau tertawa sementara belajar, mungkin kita akan tegur, ya Bapak Ibu. Tetapi ketika mungkin ada hal-hal yang mungkin mereka akan lakukan, artinya untuk mencari kesenangan diri mereka, kesenangan diri yang akan kita lakukan. Dan puji Tuhan saya melihat di sini SMP GKI Stegor luar biasa ketika banyak kegiatan-kegiatan ibu kepala sekolah bahkan seluruh teman-teman guru memberikan kegiatan itu, sehingga mereka tidak terlalu bosan dalam hal proses belajar mengajar, sehingga mereka boleh mendapatkan satu kesenangan, tertawa bersama, dan itu juga sudah kita lakukan selama ini. Iya. Selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia ini. Untuk motivasi perilaku, nah ini motivasi perilaku ada 3 hal Bapak Ibu. Ketika perilaku atau kita melakukan sesuatu hal, yang pertama kita mungkin menghindari hukuman. Contoh misalnya dia lakukan
dia lakukan supaya tidak dihukum. Dia mau datang pagi-pagi sekali karena kemarin saya sudah dihukum ibu guru akan itu sampai 20, dibilang 20 ada, dibilang ibu lagi sampai 30 itu dia punya sampai. Akhirnya dia besok dia datang, dia punya motivasi supaya saya tidak mau dikasih hukuman lagi. Jadi dia mau datang pagi-pagi sekali. Nah, jadi itu motivasi sebenarnya salah. Itu motivasi berarti dia cuma ingin menghindari hukuman saja, Bapak Ibu. Itu tidak dalam diri dia sendiri. Yang kedua adalah untuk mendapat imbalan supaya dia bisa dipuji. Aduh, ini anak ini ternyata sudah bangun pagi, sudah ke sekolah. Ibu mau kasih anak ini apa? Ibu mau kasih barangkali mau kasih hijau begitu. Artinya sesuatu yang dia terima, dia lakukan itu, dia datang motivasi datang pagi-pagi karena supaya dia itu mau dihargai, ada yang dikasih imbalan oleh ibu kepala sekolah atau ibu bis atau kita sebagai guru-guru. Maka ibu ternyata itu salah, ternyata itu dia lakukan karena orang lain, bukan dari diri sendiri. Yang ketiga adalah untuk mencari orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri. Nah, nilai-nilai yang mereka percaya ini yang penting. Jadi Bapak Ibu, untuk mencari orang yang diinginkan, siapa yang diinginkan? Diri sendiri. Tapi sesuatu yang dia lakukan berarti memang dari dia punya diri. Karena dia ingin mendapat nilai. Nilai itu bukan dipuji oleh orang lain. Bukan karena dibilang, oh karena ini datang pagi luar biasa. Bukan karena kata-kata, bukan karena imbalan, bukan karena supaya dia dapat hukuman. Tetapi dia lakukan karena dari diri sendiri, karena dia merasa bahwa itu wajib dia lakukan untuk menertibkan dan itu adalah nilai yang berharga dalam diri pribadinya. Jadi Bapak Ibu ada 3 motivasi itu kiranya itu juga ada dalam diri sebagai seorang guru. Saya terus terang berusaha sekali, agar supaya walaupun dengan begitu banyak hal-hal yang harus saya kerjakan di rumah, saya harus berupaya sekali agar supaya saya jangan terhindar juga supaya jangan terhindar hukuman tidak, agar supaya saya bisa merasakan bahwa saya ini bernilai. Artinya saya ini melakukan bukan karena orang lain, bukan karena saya contohnya supaya ibu kepala sekolah tidak kasih merah misalnya dalam hal ini, bukan seperti itu. Ternyata kita diwajibkan untuk melakukan perilaku itu harus supaya kita menghargai diri kita sendiri. Kita sebagai guru harus punya nilai yang harus kita percaya bahwa diri kita ini berharga, diri kita berarti dan kita bisa menjadi contoh teladan bagi orang lain. Iya, ini sudah saya sampaikan tadi dihukum oleh penghargaan. Ya, jadi ini penghargaan ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, ada penghargaan hukum, ada penghargaan mengalami ketepatan, ada penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Ya, bisa ternyata juga dihukum oleh penghargaan, bisa juga merusak hubungan Bapak Ibu. Iya, biasanya juga ketika kita memberikan penghargaan kepada anak-anak, bisa anak-anak juga cemburu, betul tidak? Misalnya orang mau kasih si A karena dia rajin, akhirnya yang lain akan merasa iri hati. Oh, cuma itu yang disayang-sayang ibu. Setiap hari coba dia yang dikasih anak penghargaan, dia yang dikasih anak misalnya apa sesuatu yang membuat mereka ada kecemburuan atau ada kesenjangan seperti itu. Yang berikut adalah dihukum oleh penghargaan adalah penghargaan menurunkan kualitas. Benar Bapak Ibu, ketika kita memberikan penghargaan ternyata pada anak-anak kita, artinya ternyata itu menurunkan kualitas. Kualitas apa Bapak Ibu? Kualitas diri kita sebagai guru. Ya, karena kita tidak mendidik dengan baik. Dan juga terhadap anak tersebut, dia akan merasa bahwa yang dia lakukan itu karena ada imbalannya, karena ada sesuatu. Padahal itu tidak baik. Yang berikut adalah penghargaan mematikan kreativitas. Benar Bapak Ibu. Artinya mungkin bagi kita seperti yang saya sampaikan di soal pertama, ya ada soal pemantik. Nanti Bapak Ibu, saya tidak sampaikan bahwa itu benar atau salah. Jadi nanti modul ini nanti Bapak Ibu akan cari tahu sendiri bahwa ternyata penghargaan itu ketika kita mulai kita tidak setuju, ya.
otomatis akan membuat mereka lebih giat lagi. Kadang ternyata banyak hal yang salah di sini, banyak hal yang keliru, terutama tentang menurunkan kualitas dan juga menurunkan kreativitas, juga penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi penghargaan itu mengurangi motivasi atau disiplin yang ada dalam diri anak-anak tersebut. Yang berikut adalah bentuk program kebajikan ini. Ada apresiasi, ya. Yang pertama beri dukungan secara khusus, ya. Kita panggil anak-anak, ya, kita berikan mereka dukungan yang baik. Yang berikut adalah pengakuan secara pribadi. Karena kalau kita sebagai guru-guru ketika kita ada sesuatu hal yang kita lakukan, kita berikan apresiasi atau kita berikan tepuk tangan. Artinya mungkin cuma hal-hal yang artinya untuk diri anak sendiri. Kadang-kadang kita lakukan supaya teman-teman lain, padahal ternyata itu mungkin merusakkan atau mungkin dalam hati anak-anak tersebut ada kekecewaan. Ya, jadi mari kita berikan apresiasi dukungan secara khusus dan jangan juga ketika mereka tidak melakukan, ya artinya jadi sedih dari anak-anak tersebut. Artinya mari silakan Bapak Ibu kalau misalnya ada sesuatu hal yang bisa kita berikan apresiasi kepada anak-anak, diberikan apresiasi. Kemudian beri pengakuan kepada semua murid perhatian, jangan cuma si Adam. Biasanya orang bilang, iya kalau cuma dia yang selain wajahmu, jadi siapa yang bisa? Pasti kalau bilang dia seperti itu. Kadang-kadang mungkin anak-anak lain bisa karena mungkin cuma iya kan kita berikan tepuk tangan kepada si A. Yang lain merasa bahwa ya coba dia terus. Mari kita mungkin bisa melakukan sesuatu dengan hal yang lebih lagi supaya anak-anak lebih aktif sehingga semua apresiasi bisa diberikan secara bergantian. Berikut beri pengakuan secara konsisten, kemudian fokus kita kepada proses dalam proses pembelajaran. Yang berikut adalah contoh pengakuan ini, apresiasi kebaikan ini pembuka kemarin ibu perhatikan kau ya, diperhatikan ada seperti ini. Kemudian dari nilai kebajikan adalah empati besar sekali anak bisa membantu teman, ya seperti itu. Situasi pada saat menolong murid baru di kelas kita ini contoh-contoh yang kecil. Kemudian menghargai kepedulian pada saat kamu membantu teman-teman di tugas kelompok, itu merupakan satu apresiasi pengakuan. Kemudian terima kasih, rasa tanggung jawab pada saat kamu memungut kertas-kertas yang terserahkan di lantai, kita berikan mereka apresiasi. Ya Bapak Ibu, kadang-kadang orang cuma bilang pokok itu kertas, ya. Terus biasa kan kalau di kelas siapa yang bisa menghapus papan tulis, ya kan? Bisa anak-anak saya jadi ibu. Biasanya yang bilang saya jadi ibu, yang lain ketawa, betul tidak? Dia jadi muka seperti itu. Padahal bagaimana ibu? Betul, cuma dia yang siapa yang bisa bantu ibu seperti itu. Akhirnya apresiasi kita ke anak tersebut, ke anak A, tapi kita ambillah bagaimana caranya supaya semua anak-anak itu bisa tampil ke depan, dia tidak si A terus yang datang. Artinya bagaimana cara kita memberikan apresiasi. Kemudian pada saat memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai, kadang-kala kita lupa mengucapkan terima kasih. Kadang-kala kita sampaikan, coba perhatikan itu kertas-kertas, kamu tidak ada perhatian, ini kelas kotor sekali. Setelah ada anak yang memungut, ya kita biasa saja. Hal-hal yang sekecil itu pun mari kita berikan mereka apresiasi, karena itu akan menumbuhkan salah satu rasa kita sayang mereka atau kita memiliki mereka. Seperti itu kita menghargai juga mereka. Berikut adalah dalam teori motivasi perilaku. Bapak Ibu, ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Bapak Ibu, tentang hukuman, ini ada soal akan saya sampaikan ini. Ya. Bapak Ibu pasti sudah tahu apa itu hukuman, kan? Ya, hukuman berarti ada sesuatu yang kita lakukan terhadap anak-anak kita, baik itu perkataan kita, ya, dan kadang-kadang sudah dengan tindakan yang kita lakukan. Nah, Bapak Ibu, ada tindakan kita. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat kali karena terlambat di sekolah. Apakah itu hukuman atau konsekuensi? Apakah hukuman? Ya Pak, apa tidak perlu tidak
lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, dia ganti. Konsekuensi, ya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, dia bersihkan. Konsekuensi, ya. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini hukuman apa? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pembelajaran pencas. Hukuman atau hukuman? Iya. Jadi Bapak Ibu kita lihat apakah jawaban kita benar? Nah ini ya. Jadi mencatat 100 kali dikatakan tadi konsekuensi ternyata hukuman Bapak Ibu. Ya, ternyata itu sudah merupakan satu hukuman karena ternyata mencatat ini akan membuat anak itu akan terasa bahwa bukan dia bukan menjadi efek jerah, tapi akan kita tambah yang begitu. Jadi kalau suruh dia sampai 100 kali katakan saya tidak akan terlambat, saya tidak akan terlambat sampai 100 kali. Jadi besok jadi gimana lagi? Jadi kayak tidak ada efek jerah. Begitu juga dengan lari, pasti ya, pasti akan dia ulang lagi. Yang berikut berikutnya untuk push up, pasti dia ulang karena apa? Terus banyak teman-teman lihat dia mau push up. Dia setelah tidak berpikir sampai di situ, sampai bagaimana kedalaman hati anak-anak ketika kita memberikan hukuman. Nah, yang berikut adalah menggantikan data. Ini menggantikan kertas ya wajar ya, itu konsekuensi. Ya Bapak Ibu, memang harus dia ganti. Dan itu bukan hukuman. Ya, anak harus ganti karena anak coret-coret di buku. Kasihan di orang tua sudah buku kan mesti ganti ya itu. Ya harus ya. Konsekuensi. Membersihkan tempat air konsekuensi. Udah disuruh untuk tidak mengenakan sepatu. Ya, ini Bapak Ibu. Ini saya dapat di sekolah ini. Ya bahwa kita ya menyuruh mengenakan sepatu seharian, tidak mengenakan sepatu seharian itu sudah hukuman Bapak Ibu. Sekarang saya mau tanya sama Bapak Ibu, apakah mereka jerah? Tidak kan? Mereka tidak jerah. Malah setiap minggu begitu ada terus yang mau dibuka itu sepatu. Karena kita sudah menghukum mereka. Kita seakan-akan membiarkan mereka telanjang mereka punya kaki itu sebenarnya sudah keliru ketika kita mendidik dan membimbing memberikan disiplin kepada anak-anak kita. Yang berikut adalah lari mengelilingi itu wajar, itu konsekuensi. Ya, itu wajar. Karena memang itu juga PJOK ya Bapak. Yang tidak wajar adalah IPS keseluruhan. Ya, kalau karena itu belajar pencas. Karena memang mereka ada. Tapi kalau IPS itu seperti itu Bapak Ibu kan. Kalau IPS atau agama kan kita suruh ajar bahwa mereka mengatakan kalau agama 10 buku seperti itu ya. Bapak Ibu. Selanjutnya ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan Bapak Ibu ya. Hukuman menyakitkan hati untuk jangka waktu yang lama. Anak membenci kedisiplinan. Kita paksa mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsep diri yang buruk. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kemudian marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Jadi Bapak Ibu, mari kita saya tidak pernah menyampaikan bahwa Bapak Ibu keliru atau salah, kita sendiri ambil petik. Apakah pernah kita ada di posisi itu? Apakah kita sudah seperti itu? Kita sudah menghukum anak-anak sesuai dengan atau mendidik anak-anak sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, mari Bapak Ibu. Kemudian yang konsekuensinya, sesuatu harus terjadi ya, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek ya, dalam pendek ya. Kemudian anak menghargai disiplin ya, menghargai disiplin. Kemudian mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik, anak belajar untuk memenuhi peraturan, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan juga sementara waktu. Jadi Bapak Ibu, ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ya, silakan Bapak Ibu perhatikan. Dan yang terakhir adalah restitusi. Ya ini. Nah, apakah hukuman bisa kita lakukan? Apakah konsekuensi bisa kita lakukan? Atau kita lakukan restitusi? Nah, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga
murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, menjadi apa, punya tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi Bapak Ibu, di institusi ini artinya membuat anak-anak ini berpikir bahwa oh ternyata yang saya sudah lakukan itu adalah salah. Jadi mereka sendiri akan mencari solusinya atau jalan keluar dari apa yang mereka lakukan. Ini ada 9 ciri-ciri institusi. Yang pertama adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang berdasarkan tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi ini restitusi ini dia sendiri, anak sendiri yang artinya yang akan mencari dia punya solusi. Ibu, berarti saya salah seperti itu. Jadi ibu, apa yang akan saya lakukan? Karena kalau kita sebagai guru, lepas ada sepatu di situ, bukan ada sepatu itu. Nggak ada tidak baiknya kasih kecewa itu dari ibu lalu suruh bilang tinggal, jangan ada salah itu sepatu. Tanpa kita sadar, kita juga sudah menghukum mereka, membuat mereka seperti merasa bersalah, dan sudah membuat mereka seperti rasa malu. Kita tanya dulu, bolehkah kita sebagai guru nanya, kenapa nggak pakai sepatu itu? Karena kali ibu kemarin saya kita cuci itu, kalau tidak mau cuci atau tidak main bola nanti, kita mau tanya bagaimana? Sekarang ada solusi. Lagi mainan sampai sini. Iya. Kalau sendiri saya pikir, barangkali kalau ibu kasih kita kesempatan, hari besok kita sudah pakai itu. Tapi kalau misalnya kita melakukan seperti yang sudah kita lakukan, pasti besok dia mau bikin lagi, karena dia anggap bahwa biasa, justru biasa kita lakukan itu. Yang berikut adalah 5 posisi guru, 5 posisi kontrol ini Bapak Ibu. Jadi ada 5 posisi kontrol guru. Kita ada di posisi yang mana? Yang pertama adalah hukum, membuat merasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Iya. Ini. Nah, jadi ternyata Bapak Ibu kelima posisi kontrol yang ada warna merah itu penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Ada 2 yang identitas gagal. Yang pertama adalah penghukum dan pembuat orang merasa bersalah. Jadi itu identitas gagal, orang gagal, ya, orang gagal. Kemudian yang berikut adalah teman, pemantau, manajer. Itu identitas merasa sukses. Jadi Bapak Ibu bisa turun ketiga itu, teman, pemantau, dan manajer. Ketiga ini kita bisa apa ya? Bisa melakukan sesuatu. Tapi ada yang dikatakan bahwa yang paling tepat adalah manajer, karena dia adalah dari kontrol diri sendiri dan anak itu. Kalau yang teman dan pemantau itu kontrol dari luar. Biasa pemantau, kalau misalnya teman, kalau seanggap itu anak seperti teman, atau tidak itu anak seanggap orang jadi teman. Jadi dia bikin kesalahan. Oh, itu pikir kok hari Senin, itu hari Sabtu, ibu mis, apa? Dia marah, tapi teman kok itu ibu. Jadi seperti itu. Ya, dia katakan berhasil sukses. Artinya sukses ini artinya mungkin dia menganggap bahwa kita adalah teman, kita boleh sebagai temannya. Sukses, tapi ternyata itu kontrol dari luar atau ekstrinsik, yang bukan dari diri sendiri. Kan dia menganggap bahwa guru itu temannya, dan guru juga cuma ibu kok cuma pantau kita dari luar. Ibu bilang itu teman, ada lambat, kan cuma seperti itu. Tuh ibu cuma begitu. Tapi kalau yang manajer pasti terlalu pagi ya. Tadi ibu Desi bilang, mana ini lambat. Bukan cuma ibu Desi. Setiap guru pikir dia bilang, salah mau lambat. Orang guru tidak boleh mau bilang, sini. Dari hari apa kalian lambat? Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, selalu lambat, selalu begitu. Nggak ada bikin kecewa ibu guru. Lama-lama kan sedih lapor sama orang tua gue. Karena orang sebenarnya betul tidak begitu. Kadang-kadang
manajer. Yang berikut adalah ini contoh penerapan posisi kontrol guru. Nah, ini adalah penghubung. Hormat pada pelatihan selama 1 jam. Orang hormat itu penghubung. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu, nah kamu selalu saja mengecewakan ibu. Itu sudah kata-kata merasa bersalah. Anak-anak kita sudah tekan mereka. So berapa kali ibu bilang, anak ini tidak berdengar, anak ini selalu mengecewakan ibu. Tidak ada yang lebih perhatian, selalu begitu, selalu tidak disiplin. Padahal kita sudah membuat anak tersebut merasa bersalah. Selanjutnya ini, teman. Nah ini contoh penerapan posisi kontrol teman. Ayo ikut aturan sekolah, tolong bantu ibu ya. Sekali ini saja ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan berbuat seperti ini lagi ya. Masuk di kelas ya, masuk dia bilang ibu so masih isi, masuk jauh. Nanti dia nggak tahu bisa dibikin lagi minggu depan, gitu. Atau dia bisa bikin lagi besok. Besok hari Sabtu, hari Senin, Pak Baju, apa? Soalnya macam hari. Bisa seperti itu. Yang berikut adalah pemantau. Sudah melanggar. Biasa kan kalau pemantau, kamu sudah melanggar aturan sekolah. Kamu tahu konsekuensi. Setelah upacara kembali atribut untuk operasi dan jangan diulang lagi. Jangan diulang lagi. Pokoknya itu biasa pemantau orang pembunuh basah, toh terbunuh basah. Biasa orang kasih dia ini kalau suara basah anak-anak lain dengan orang tidak tahu dengan barangkali luka teman-teman sebagai pemantau. Kamu sudah melanggar aturan sekolah seperti itu. Jadi bahasa seperti itu. Nah, yang terakhir adalah manajer. Nah, contoh penerapan posisi kontrol manajer. Apakah kamu tahu kesalahan? Nah, bisa kita seperti itu. Yang kalau kita sebagai, tapi memang biasa Bapak Ibu, kalau sebagai Bapak Ibu guru, pasti terus tidak akan seperti itu. Kadang-kadang di CGP kemarin, kami seringkali Bapak Ibu guru ada yang bertolak belakang. Oh, bagaimana orang bilang itu kalau itu ada setiap hari bikin kesalahan, kalau ada bikin kesalahan terus. Jadi kalau itu mau jadi orang, ada orang menjaga kalau begitu. Ternyata Bapak Ibu, kita harus mendidik, menuntut mereka dengan baik agar supaya mereka bisa menjadi anak yang benar. Jadi contoh penerapan posisi manajer adalah apa kamu tahu kesalahanmu? Kenapa bisa kita lambat terus? Apa dia biasa? Dan kita panggillah mereka, atau kita panggil dia sendiri di ruangan. Ada ruangan khusus supaya anak tidak bisa malu. Kira-kira bagaimana memperbaiki kesalahan mana? Tadi dia sempat bilang, oh ibu kita sudah coba lambat. Iya, artinya kita sama-sama untuk memperbaiki kesalahan. Nah, yang berikut adalah posisi kontrol apakah ya? Ini saya kecewa sekali dengan kamu, ini saya sudah sampaikan tadi. Dan yang berikut adalah ini tentang keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu, kita masuk pada keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ya Bapak Ibu, kalau peraturan bisa semua peraturan. Toh, misalnya contoh kalau peraturan keseluruhan sebagai guru-guru, ya tidak boleh terlambat di lingkungan sekolah. Mungkin sudah dari guru-guru bisa jadi. Tapi kalau keyakinan kelas ini keyakinan dia hanya sedikit saja, tetapi mereka yakin dari hati. Kalau peraturan mungkin bisa sampai 100, kalau peraturan di sekolah ini bisa, ya. Tapi apa gunanya 100 kalau sedangkan satu tidak dilakukan? Ya, dia saja cuma sekecil, ya keyakinan itu dari hati, asalkan mereka bisa lakukan. Peraturan bisa banyak Bapak Ibu, tapi keyakinan hanya sedikit lagi itu dari hati, dari anak-anak kita. Nah, ini adalah pembentukan keyakinan kelas. Ini bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, pernyataan positif, mudah diingat, kondisi kelas dan sekolah, mudah diterapkan. Semua warga sekolah dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi mungkin Bapak Ibu sudah lakukan ini tentang keyakinan kelas ya, yang sudah belajar tentang P5 ya. P5 mungkin sudah ada tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu sama dengan kesepakatan kelas ya. Nah, ini segitiga institusi Bapak Ibu, satu proses yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian yang berikut adalah
menanyakan keyakinan. Yang ini adalah menstabilkan identitas ini. Guru pasti berkata seperti ini, Bapak Ibu. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Ya, tidak ada manusia yang sempurna. Pasti kita bilang begitu sama anak. Tapi kadang-kadang kita tidak seperti itu ya. Kalau kita marah anak-anak, sampai mulut juga suka sakit, sampai mata juga suka sakit, terus itu begini lagi. Ya, nah, tapi kalau kita ada 3 restitusi itu, kita pasti akan menstabilkan identitas ini, tapi supaya ini anak bisa jujur langsung dia bilang itu. Nah, berbuat salah kita mau bilang, iya nah, biasa itu berbuat salah. Ibu juga pernah buat salah, ibu juga pernah itu buat salah. Toh, ibu juga buat salah dulu, tapi ibu juga pernah terlambat misalnya. Jadi bagaimana? Kan bisa selesai ini masalah? Ya, Bapak Ibu. Kemudian ketika dia sudah mengatakan iya ibu, tidak bertanya untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah, jadi seperti itu. Iya, tidak usah jadi ibu, saya susah. Misalkan orang, iya ibu, dia yang salah. Tadi kita cuma begini, dia sudah begini, begitu makanya kita sepuluh dia tahu ibu. Ya, karena ada seperti itu, karena dari kesayangan dulu. Nah, ketika kita menstabilkan identitas anak-anak itu, pasti akan bilang, setuju ibu, saya yang salah. Dia tidak akan mencari kemungkinan, pasti dia akan menghapus kalau dia yang salah. Kemudian tertarik untuk menyelesaikan, anak pasti akan tertarik menyelesaikan masalah. Dia orang tidak menyelesaikan, orang hanya jadi penuntut begini. Jadi bagaimana mau menyelesaikan masalah, mau ini. Tapi kadang-kadang kalau menyelesaikan masalah sekarang, banyak kita ada polisi. Di sana seperti itu, juga kita ada polisi itu. Memang kita susu kamu kok, dia kok tadi yang pukul saya. Kita tidak bisa menjadi seorang pendidik ya, bisa menuntut dan mendidik anak-anak. Kemudian menyalahkan diri sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada diri sendiri? Kita memang kita akan tanya sama dia apakah dia bisa menyalahkan diri sendiri? Oh tidak, ini ternyata ibu cuma lalu pernah buat salah, berarti saya baru sekarang sudah hasil jadi guru, berarti saya juga pasti bisa seperti itu. Ibu, iya pasti asalkan ada perubahan. Seperti itu kita akan sampaikan seperti pada anak-anak. Yang berikut adalah tentang validasi kebutuhan. Misalkan guru berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang guru, tapi kamu tidak melakukannya kan? Ya bisa saja. Ya, contoh kasus kemarin saya ambil mengenai anak-anak berkelahi, ya, anak-anak berkelahi seperti itu. Ya, jadi ketika anak-anak berkelahi, Bapak Ibu, saya mengambil kedua anak tersebut. Dan satu saya ambil, saya sampaikan seperti ini. Kenapa sampai melakukan seperti itu? Iya ibu, karena dia sebut-sebut tidak orang benar. Ya, terus kau apa? Saya dulu ibu dia. Bagaimana? Dia bilang kita memang. Jadi kita dulu. Nah, biasanya orang kalau sudah bilang dorong bagaimana? Pasti terus bilang, siapa kayak dorong? Oh, memang kita tidak tahu diri sesuatu kalau sudah bilang sama anak. Tapi kalau kamu punya 3 institusi ini kita akan mengatakan, iya. Kalau ibu juga seperti kau, kan? Ibu juga bisa melakukan begitu tuh. Masa kau ibu kayak orang mau penang sendiri bilang, tapi, nah, sekarang ada bahasa seperti itu. Tapi, ya, kau kan tidak lakukan ini, saya tidak lakukan itu. Nah, karena kalau kau lakukan itu berarti keyakinan keras apa yang sudah kau langgar, ya? Pasti dia bilang gitu. Kita sudah tidak saling menghormati ibu, kita sudah tidak saling menghargai. Nah, jadi penting itu kesepakatan kelas di kelas masing-masing. Baik wali kelas, baik lingkungan di sekolah pada umumnya, maupun di mata pelajaran tersebut. Kemudian masih ada lagi apa yang penting bagi kamu, ya? Apa yang penting bagi kamu? Nah, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Sudah kita sampaikan, ya. Maukah kamu belajar cara yang lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus mengukur, ya kan? Misalnya, iya, tidak itu bisa sudah tidak waktu lagi, iya. Nah, apakah kamu bisa melakukan lebih baik pada esok hari? Bisa, saya bisa lakukannya lebih baik. Saya sudah tidak mau pukul, ternyata saya pukul. Saya sendiri yang bilang itu saya pikir tidak mau, jangan harus saling menghormati. Ternyata saya melanggar sendiri. Ya, jadi kita akan kasih tahu anak-anak seperti itu. Kita lihat nanti kita
Yang berikut adalah menanyakan keyakinan. Nah, apa nilai yang kita percaya di kelas ini ya tentang keyakinan? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Seperti yang sudah nilai bersama yang di atas, yaitu saling menghargai, saling menghormati, disiplin, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, dari kelas yang ideal itu seperti apa? Nah, kalau menurut kamu kelas yang ideal itu seperti apa? Iya Ibu, yang dia suka itu kelas itu begini, ya cerita sendiri. Bagaimana ini kita tidak lupa pukul? Selalu, ya saya punya pelajaran. Menyontek bersama saya. Nah, jadi bagaimana kita bisa selesaikan itu? Jangan sampai kita salah mendidik anak-anak kita. Kemudian kamu ingin jadi anak seperti apa ke depan? Ya Ibu, saya ingin, ya sendiri jangan sampai dari Ibu, saya akan menjadi seperti ini. Yang berikut, apa yang kamu rasakan ketika melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Ya, setelah kita lihat keyakinan, ya Ibu, ternyata saya tidak boleh mau teman Ibu. Saya tidak boleh mau bilang-bilang nama orang tua, ternyata tidak boleh. Ya, saya sendiri yang langgar itu keyakinan yang saya buat dalam kelas ini. Ketika Bapak Ibu membuat keyakinan di kelas, usahakan keyakinan itu artinya dirasakan oleh anak-anak kita. Jadi silakan Bapak Ibu tanya satu-satu apa yang kamu mau. Biasa ketika kita menanyakan keyakinan kepada anak kita, dia akan jawab atau dia akan sampaikan apa yang sudah terjadi, yang apa orang lain buat kepadanya. Nah, di situ silakan Bapak Ibu angkat. Yang berikut ini, nah ini ada video yang akan saya putarkan. Saya mengambil posisi manajer atau posisi restitusi manajer.
Iya, ini video yang pertama tentang anak yang buat satu pelanggaran tentang terlambat, dan video yang terakhir adalah tentang menyebutkan nama orang tua. Jadi ada dua kasus yang saya ambil di sekolah ini, Bapak Ibu. Yang pertama adalah kasus terlambat, yang kedua adalah kasus seorang siswa mendorong temannya karena kasusnya adalah menyebutkan dengan sembarang nama orang tua, dia ejek nama orang tuanya, sehingga dia melakukan salah satu kesalahan dengan mendorong siswa tersebut. Nah, jika kita sebagai guru kita tidak bisa dan tidak mampu untuk memberikan satu posisi kontrol yang baik terhadap anak-anak kita, bisa saja kita sudah bisa mendukung anak-anak tersebut. Kita
juga sudah bisa melakukan hal-hal yang mungkin membawa diri kita pada hal-hal yang mungkin tidak baik. Bapak Ibu, kita tidak menjadi contoh teladan bagi anak-anak kita, dan mungkin kita tidak akan menjadi guru yang seperti yang diinginkan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu kita menuntun, mendidik, membimbing anak-anak mereka supaya mereka bisa mendapatkan anak-anak yang berhasil dalam setiap pribadi mereka, dari kodrat alamnya dan dari sesuai dengan kodrat saya. Nah, jadi ini yang bisa saya bawakan buat kita Bapak Ibu. Semoga modul ini bisa mendapat bagian dalam diri Bapak Ibu, bisa dapat mempraktikkan dalam kehidupan kita sebagai pendidik, dalam mendidik dan membimbing anak kita. Ya, terima kasih. Barangkali ada yang mau bertanya, silakan. Terima kasih atas kesempatan. Yang pertama, kami sangat berterima kasih dengan pemaparan materi yang sudah disampaikan pada saat ini, menjadi tambahan pengetahuan bagi kami hal-hal penting yang harus dilakukan oleh kita, tugas kita sebagai seorang guru. Pada saat ini, sesuai dengan materi yang sudah disampaikan, saya akan memberi satu pertanyaan. Kira-kira posisi kontrol apa yang akan kita ambil sebagai seorang guru untuk menerapkan disiplin ketika seorang siswa secara terus-menerus untuk 8 kali pertemuan tidak pernah ada di kelas, khusus mata pelajaran bahasa Inggris. Ya, iya, terima kasih. Benar Bapak Ibu, kalau anak-anak sudah 8 kali ya pertemuan tidak hadir, artinya kalau kita melihat dari 5 posisi guru itu, mungkin sudah ada mungkin sudah ada posisi kontrol yang sudah disampaikan kepada anak. Mungkin sudah menghukum, sudah juga Ibu ya. Ya, merasa bersalah, membuat siswa merasa bersalah mungkin sudah juga. Sebagai teman juga sudah mungkin Ibu sudah paham sini ada sesuatu ya. Tapi masih tetap dia lakukan sampai sudah 8 kali tidak masuk begini Ibu. Artinya kita sama-sama belajar. Silakan Ibu ke misalnya panggil anak tersebut ke ruangan khusus. Bisa saja anak tersebut seperti yang sudah sampaikan tadi, mungkin ada kebutuhan dasar, kita cari tahu kenapa, apa sebab seperti itu. Bisa saja ada kebutuhan dasar yang mungkin tidak terpenuhi oleh anak tersebut. Misalnya mungkin kasih sayang dari orang tua, atau mungkin kebutuhan pokok mungkin tidak terpenuhi. Bisa juga mungkin penguasaan, kebebasan, mungkin tidak ada kesenangan yang mungkin ya begitu terkadang seperti apa. Bisa kita sebagai guru kita dari jadi lebih efektif kita, artinya tetapi kita dengan bahasa yang baik, bahasa yang artinya ada supaya dia bisa mengeluarkan isi hatinya, dan kita bisa sampai seperti itu. Dan kalaupun kita sudah lakukan seperti yang saya sudah sampaikan dalam posisi kontrol aja, kita tanyakan apa sebab, kita sudah cari tahu apa yang punya jawaban, bisa saja kita menyampaikan, Ibu juga pernah seperti itu, ya. Tapi bagaimana kita bisa cari solusinya? Nah, apa yang bisa cari bersama solusinya, ya. Tapi apakah keyakinan kelas Ibu sudah sampaikan atau kesepakatan kelas sudah sampaikan kepada anak-anak tersebut, Ibu? Apakah sudah belum? ya, terima kasih. Kesepakatan kelas kami tidak terlalu banyak, bahwa ketika pembelajaran harus ada di dalam kelas. Bisa keluar ketika izin, bukan kecil atau ada hal yang darurat. Hanya saja Ibu, ketika kami membuat kesepakatan ini, anak tersebut tidak ada di dalam, sehingga dia tidak tahu sama sekali isi kesepakatan yang sudah dibuat. Iya, terima kasih. Ya. Jadi bisa saja kesepakatan itu atau keyakinan kelas itu Ibu tampil. Ya, misalnya kesepakatan kelas mata pelajaran bahasa Inggris, karena kan banyak
saja, kemudian kita sama saja dengan orang tua, dengan orang tua, karena biar bagaimanapun kejadian atau sesuatu hal terjadi pada anak-anak harus diketahui juga oleh orang tua. Dan kita sama-sama mendidik. Memang Bapak Ibu ketika kita mendidik anak-anak yang sudah kapan kali itu perkumpulan doa, karena nilai apa yang akan kita beri, ya nilai apa yang kita harus tuliskan di dalam memberikan kepada kelas. Dan itu adalah perkumpulan yang sangat. Jadi solusi saya adalah ketika sudah ada satu posisi yang kita lakukan, misalnya posisi manajer, kita sudah dari hati ke hati menanyakan keyakinan apa yang akan membuat masih toh seperti itu, silakan dikonfirmasikan dan kita kerjasama kolaborasi dengan orang tua dan di kepala sekolah serta dengan orang tua. Mungkin seperti itu. Tapi mudah-mudahan dengan posisi kontrol yang kelima itu manajer ibu sudah lakukan, mudah-mudahan itu akan mudah-mudahan anak tersebut akan lebih baik. Kita benar seperti itu. Tapi kalau misalnya tidak, masih lebih parah, kita konfirmasi dengan ibu kepala sekolah dan mungkin akan dipanggil orang tua, karena stakeholder itu artinya kita sama-sama mendidik pembimbing bersama dengan orang tua agar anak tersebut bisa berubah sikap dan menjadi anak-anak jadi kebanggaan kita semua. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih atas tanggapan dari pertanyaan ini. Semoga menjadi satu hal yang akan memberikan kemampuan dan kesanggupan untuk mengambil tindakan yang tepat untuk kasus yang seperti ini. Terima kasih. Iya, terima kasih. Iya, Bapak Ibu, demikianlah materi kita di pagi hari ini tentang budaya positif, dan mudah-mudahan materi ini atau modul ini akan membawa dampak bagi kita, terutama kita sebagai Bapak Ibu guru, kita bisa aplikasikan dan tugas dan kerja kita di sekolah yang kita cintai ini, SMP PKS 2. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Kami kembalikan kepada pemandu acara. Iya, Bapak Ibu, sungguh luar biasa materi yang boleh kita terima pada hari ini. Karena itu, mari kita berikan tepuk tangan untuk ibu-ibu yang telah membawakan materi tentang budaya positif. Dan itu kami, ketika kami mengikuti materi yang telah dipaparkan tadi, itu sangat memberikan manfaat bagi kami secara khusus di SMP PKS 2 Tentena yang kita cintai. Kita akan menutup kegiatan kita pada saat ini. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Ini semua boleh terjadi, boleh berjalan dengan baik oleh karena pertolongan Tuhan. Karena itu, untuk menutup kegiatan kita saat ini, saya ajak kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Terpuji nama Tuhan, oleh karena begitu besar kasih penyertaan-Mu yang Engkau terus nyatakan di tengah-tengah kehidupan kami. Secara khusus Tuhan, pada hari ini, pada kesempatan yang indah, yang berbahagia, kesempatan yang baik, Engkau anugerahkan untuk kami semua di ruangan ini. Kami boleh menerima materi tentang budaya positif. Dan Tuhan, kami mohon kepada-Mu kiranya Engkau akan memberikan kepada setiap kami Dewan Guru yang ada di SMP PKS 2 Tentena. Kami boleh mempraktekkan apa yang telah kami terima demi kemajuan pendidikan di lembaga tercinta kami, untuk anak-anak bangsa yang Tuhan sudah percayakan kami didik dan kami ajar di sekolah ini. Berkatilah Ibu Ingrid yang telah membawakan materi. Tuhan kiranya akan terus memberikan hikmat kebijaksanaan, memberikan kesehatan dan kekuatan, memberkati keluarganya. Bapa di sorga, kami mohon kepada-Mu, kiranya Engkau akan terus memberkati kehidupan kami dimanapun kami berada. Kami menyadari Tuhan, ketika kami menjalankan tugas dan tanggung jawab kami, seringkali kami melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada-Mu. Kami mohon
kami datang sampaikan hanya di dalam nama anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapak Ibu, demikianlah kegiatan kita